Oke guys, selamat pagi. Ketemu lagi dengan Ino Motovlog di sini. Nah, tuh langsung pemandangannya arah ke Gunung Merapi itu guys. Masih ngeluarin asap, dan gue tadi pagi dari jam 6 ya sampai sekarang udah jam berapa nih? Udah hampir jam 8-an. Kawahnya nggak berhenti tuh ngeluarin asap tuh kawahnya. Beberapa waktu yang lalu udah agak tenang, tapi tiba-tiba malah meletus lagi gunungnya. Mudah-mudahan aman aja lah ya untuk kedepannya. Ya, tadi sekelebat intermezzo aja ya guys ya. Kebetulan dari rumah memang kelihatan itu Gunung Merapi tadi kayak dan Singgalangnya. Kok udah siang aja nih suasananya. Perasaan pagi deh tadi. Aduh, ya gitulah guys ya. Kadang waktu semangat ngevlog ini kurang banget untuk nge-preparein perlengkapannya. Sering banget nih di kala saat semangat ini nih banyak terjadi kesalahan yang gue alami nih. Yang pertama itu biasanya memorinya full, terus yang kedua baterainya habis. Nah gitu tuh biasanya. Itu aja kerjaan gue tuh akhir-akhir ini. Emang semangatnya banget ini ngevlognya, tapi ya gitu guys. Ada aja kesalahannya. Kayaknya mau hujan lagi nih sore ya. Kayaknya ya hujan banget nih sore. Ya, kita tadi intermezzo aja ya untuk si Gunung Merapinya. Semoga keadaan menjadi membaik saja. Jadi tidak ada bencana lagi. Ngomong-ngomong, ada beberapa orang yang menanyakan ke gue, kok gue sering banget upload video-video short ya di YouTube dibanding video video panjang-panjang gitu. Jadi buat teman-teman yang masih nanya, berarti emang belum tahu dan kayaknya belum subscribe nih channel Ino Motovlog ya. Makanya nggak tahu kenapa akhir-akhir ini gue lebih banyak bikin video short ya, karena belum subscribe. Makanya subscribe dulu guys, biar tahu Ino Motovlog itu upload dan bisa nonton videonya. Nah, ini gue ulang lagi ya, agak lebih mendetail aja sih. Terlalu mendetail sih enggak, tapi agak lebih detail dari video-video sebelumnya. Jadi gini guys, gue itu upload video shortnya sering karena tiap hari itu, terutama 3 bulan ke belakang ini, sering banget ngerekam kejadian-kejadian di jalan, sembari pulang makan siang, sembari berangkat kerja, sembari pulang kerja lagi gitu. Itu aja rutinitas yang gue lakuin beberapa waktu ke belakang ini. Dan alhamdulillah banyak momen-momen yang bisa gue tangkap, dan formatnya juga udah gue bikin jadi 9:16, bukan 16:9. Nah, memang cocok banget untuk video short. Maka dari itu akhir-akhir ini makanya video short jadi banyak. Dan beberapa video short belakangan ini juga sebagiannya gue ambil dari beberapa potongan-potongan yang ada di video panjangnya Ino Motovlog gitu guys. Ya gue tujuannya sih buat memperbanyak jumlah video aja. Mau ngejar quantity video aja guys, mau balikin lagi jumlah penonton aja sebenarnya, dan juga buat nambahin subscriber. Nah itu yang paling penting, menaikkan jam tayang, menaikkan jumlah penonton, menaikkan jumlah subscriber. Jadi gue mesti bener-bener nguber 3 poin tersebut aja. Nah ini kalian juga bisa terapin nih buat teman-teman yang motovlogger atau yang baru-baru berkecimplung di dunia motovlogger. Video short itu sangat menguntungkan buat kita ya, apalagi yang lagi ngejar-ngejar jam tayang, itu berfungsi banget lah. Nah jadi itulah alasan gue sering banget upload video short. Nah dengan video short tersebut, di sisi lainnya gue juga mau mengambil kesempatan buat mengedukasi teknik berkendara, tata cara berkendara yang baik dan benar. Tapi ingat, gue juga bukan orang yang benar-benar baik juga di jalan ya, yang tertib banget juga di jalan. Tapi setidaknya kita mengurangi lah hal-hal yang tidak patut untuk ditiru,
kayak lawan arah, melanggar lampu lalu lintas. Nah, hal-hal simpel seperti itu kalau kita tidak terlalu paham, asal bawa motor aja atau asal bawa kendaraan aja, itu bisa bersifat fatal buat pengguna jalan lain. Nah, itu dia guys. Jadi kita itu sebenarnya ngevlognya simple-simple aja sebenarnya ya, tapi ya, kadang waktunya yang nggak tepat, kondisi yang nggak tepat, jadi akhirnya berujung ke malas. Ditambah lagi tuh yang paling berat ya, di gue ya, buat ngelawan yang namanya TikTok. Wah, itu berat banget. Kalau udah sekali kebuka TikTok, itu kerjaan yang lain bakal terlupakan. Misalnya gini ya, kan lagi semangat nih buat ngevlog nih, lagi semangat buat comeback di YouTube. Misalnya lagi ngerjain editan nih, terus kemudian nyari-nyari bahan di internet, ya kan, bahan-bahan stiker, GIF dan semacamnya. Terus sambil menunggu downloadan selesai, iseng lah buka TikTok. Taunya bablas sampai setengah jam. Akhirnya gimana? Males ngelanjutan editan. Kadang tuh gue kalau ngedit video sekitaran 5 sampai 10 menitan itu cuman butuh waktu sejam sampai 2 jam. Kalau bener-bener niatnya banget ya, video 10 menitan itu udah pakai efek-efek inilah itulah, ya kan. Semenjak mengenal TikTok, itu video yang 5 menit aja itu sampai 3-4 jam baru kelar. Kadang gue ngerjain cuman setengah jam, terus nanti sorenya sambung lagi, terus besok sambung lagi. Jadi video-video pendek itu ngehabisin waktu 2-3 hari editan. Emang TikTok itu benar-benar mengganggu. Tapi ya gimana, agak susah untuk menolak tidak membuka yang namanya TikTok guys. Ya itulah derita seorang content creator saat ini. Ya sudahlah ya, mungkin itu juga lah cara kita menjalani hidup ya. Kita nggak tahu kedepannya akan ada sosial media yang model baru lagi ya kan. Yang penting kita juga ikut bertumbuh dengan media sosial tersebut dan memanfaatkan hal-hal yang positif yang ada pada media tersebut. Ya sudahlah ya, per vlogan random kita kali ini. Jangan lupa untuk di like, di komen, di share, dan di subscribe tentunya channel Inul Motovlog. Keep safety, keep riding, see you and bye bye.